selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam YouTube channel Be Wonderful. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami boleh bangun pagi. Pada hari ini kami boleh menikmati hari yang indah semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu berbicara untuk memberkati setiap kami. Roh Kudus, mari Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu menangkap akan suara-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan kami semua siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Mari hari ini kita akan belajar saudara dengan sebuah tema, yaitu kekayaan bukan segalanya. Mari kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Amin. Saudara, setiap orang pasti ingin menikmati kekayaan. Setiap orang pasti ingin memiliki uang yang melimpah dalam hidupnya. Siapa di antara kita yang tidak ingin sukses, yang tidak ingin berhasil, dan memiliki kekayaan di dunia ini? Karena banyak orang berkata, kalau orang bisa memiliki kekayaan, kalau seseorang bisa memiliki keuangan yang melimpah, katanya bisa membeli seluruh isi dunia ini. Namun ternyata apa yang kita dengar ini, apakah itu menjadi sebuah tolok ukur seseorang bisa menikmati segala-galanya? Ia bisa bahagia, ia bisa menikmati kehidupannya dengan nyaman, saudara. Ternyata ada sebuah kisah yang perlu untuk kita dengar pada pagi hari ini. Tahukah saudara, seorang wanita cantik dari negeri Mesir yang memenangkan kontes Ratu Kecantikan Dunia tahun 1955. Wanita cantik ini bernama Dalida. Dan wanita ini kemudian ia hijrah ke Paris dan ia akhirnya mengadu nasib di sana. Ia menjadi seorang penyanyi dan banyak tawaran untuk dia memerankan peran di dalam dunia perfilman. Dan akhirnya ia menjadi wanita yang terkenal dan ia sukses dan memiliki kekayaan yang melimpah, saudara. Namun ternyata di balik semua yang ia telah capai, wanita ini ternyata ia merasa dirinya menjadi wanita yang paling malang di dunia ini. Tahukah saudara? Suami tercinta, suami yang ia cintai, meninggal dunia, saudara, akibat bunuh diri. Dan peristiwa itu membuat dia terpukul, saudara. Namun ternyata tidak berlangsung lama. Ia kemudian menjalin hubungan dengan seorang pria, kekasih barunya, yang juga ia cintai, ia sayangi. Akhirnya pria ini pun juga meninggal dunia akibat bunuh diri. Dari peristiwa demi peristiwa yang ia alami, membuat semuanya itu, Dalida ini terpukul dan ia merasa menjadi wanita yang paling malang. Dan kemudian akibatnya Dalida ini menjadi wanita yang putus asa, saudara. Dan tahukah saudara, akibat keputusasaan itu, maka Dalida ini kemudian ia juga meninggal dunia akibat bunuh diri. Nah saudara, dari cerita ini, dari kisah yang baru saja kita dengar, menjadi sebuah pelajaran penting bagi setiap kita. Ternyata yang namanya kekayaan, yang namanya ketenaran, saudara, popularitas, tidak menjadi ukuran bagi seseorang itu bisa berbahagia. Tidak menjadi ukuran bagi setiap kita. Kalau kita memiliki kekayaan, maka kita akan menjadi orang yang paling nyaman, paling bahagia di dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas pada pagi hari ini berkata, jangan sekali-kali kita mempercayakan diri kita
kepada kekayaan yang kita miliki. Artinya mari jangan hidup kita hanya bergantung dengan materi, hanya terpusat kepada kekayaan. Mari hari ini kita harus akui bahwa ternyata kekayaan bukan segala-galanya. Banyak orang yang saya lihat memiliki kekayaan, memiliki kemewahan, rumahnya mewah, hidupnya bergelimpang uang. Dengan semuanya yang ia miliki, ternyata untuk makan saja ia susah, saudara. Kenapa? Karena ia menderita sakit penyakit. Dan ia harus menjalani kehidupan yang tidak mudah. Ada banyak larangan-larangan untuk dia menikmati makanan yang biasanya ia bisa nikmati. Dan dokter memberikan sebuah terapi untuk hidupnya. Dan ini membuat ia tidak menikmati kehidupan. Uang ia miliki, tetapi ia tidak bisa menikmati makanan dengan nyaman seperti yang dahulu, saudara. Saudara, ada pula orang yang memiliki kekayaan. Namun berapa banyak kita juga mendengar ada orang yang tidak bisa tidur setiap malam. Uangnya melimpah, tetapi tidak bisa menikmati kenyamanan di dalam istirahatnya. Setiap malam ia minum pil tidur. Ia harus minum obat tidur, baru ia bisa tidur. Bahkan ada yang overdosis dan akhirnya meninggal dunia akibat minum obat tidur setiap hari, saudara. Saudara, ternyata ada banyak hal kita bisa melihat di sini. Kekayaan bukan segala-galanya. Menjadi kaya tidak salah, saudara. Kita tentu ingin menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Tetapi mari jangan kita hanya fokus mengejar hal-hal yang duniawi ini. Kita hanya terpusat kepada kekayaan dan kekayaan dan kekayaan. Kita hanya memikirkan keuangan dan keuangan. Mari hari ini belajar nikmati hidup ini, saudara. Jangan pernah kita iri dengan siapapun. Apa yang Anda bisa nikmati hari ini, apa yang Anda bisa miliki dalam hidup Anda hari ini, mari belajar bersyukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya mari kita bersyukur. Nikmati hidup ini. Semua anugerah Tuhan, semua pemberian Tuhan. Mari jangan hidup ini hanya bergantung kepada kekayaan, seolah-olah itu menjadi ukuran kita bisa bahagia. Saudara, mari hari ini yang terpenting adalah mari kita harus jauh lebih mengejar hal-hal yang bersifat spiritual. Karena apa yang ada di dunia ini itu harus kita imbangi dengan yang namanya perkara-perkara rohani. Mari kejarlah Tuhan. Mari mengejar akan pribadi Tuhan. Dialah sumber berkat kita. Kalau kita mengejar yang memiliki berkat, yang memiliki kekayaan, Tuhan adalah sumber berkat, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia dan penuh sukacita di dunia ini. Kenapa? Karena sekalipun kita mungkin tidak memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi kalau kita bisa menikmati hidup ini dengan setiap pemberian yang Tuhan berikan, dan kita menikmati anugerah demi anugerah, berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka ketika kita bisa bersyukur dan kita selalu hidup dekat dengan Tuhan, maka Anda akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Banyak orang yang tidak mengerti rahasia ini. Ternyata hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Orang-orang yang mengejar Tuhan, orang-orang yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan menikmati hidupnya bersama dengan setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dan ia menikmatinya dengan penuh ucapan syukur, maka ia berbahagia. Dan ternyata kekayaan bukan menjadi ukuran segala-galanya untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini.
Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara hari ini belajarlah bersyukur, belajarlah untuk menikmati hidup, dan ingat, mari kejar perkara-perkara yang rohani daripada kita mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Karena semua materi kekayaan bukan ukuran segala-galanya. Tetapi ketika Anda memiliki Yesus, Anda memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, Anda memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Anda menikmati hadiratnya setiap hari, maka Anda akan jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia dari semua orang-orang yang ada di dunia ini. Karena ketika kita memiliki Yesus, maka kita memiliki segala-galanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.